Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Segenap Dewan Guru dan seluruh peserta didik SMK Al-Fatma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umat pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini. Seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan kerohanian. Adapun tema kerohanian yang akan Bapak sampaikan yaitu masih seputar Al-Quran, yaitu khasiat surat Al-An'am. Para mustami'in rahimakumullah, surat Al-An'am adalah surat ke-6 yang di dalam urutan mushaf Al-Quran. Al-An'am artinya adalah binatang ternak. Sebab penamaan Al-An'am atau binatang ternak ini didasarkan pada 15 ayat dari surat Al-An'am. 15 ayat tersebut banyak menyebutkan tentang hewan berkaki 4. Juga kata An'am sendiri terdapat 6 kali penyebutan, melebihi penyebutan dalam surat lainnya. Surat ini menurut beberapa sumber berkaitan dengan kebiasaan kaum jahiliyah dahulu yang memiliki ritual kepada binatang ternak. Mereka menyembelih binatang ternak itu dan mengorbankannya untuk sesembahan mereka. Tujuannya adalah binatang ternak itu bisa menjadi medium untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak aturan khusus tentang hewan ternak, termasuk mensakralkan hewan dengan ciri khusus. Ketika surat ini diturunkan, surat ini memperbaiki persepsi masyarakat tentang hewan ternak yang disakralkan tersebut. Kebiasaan orang jahiliyah adalah mengharamkan sesuatu yang halal serta menghalalkan yang haram. Surat ini menghapuskan serta memberikan aturan-aturan tentang hukum halal haram dari apa yang telah mereka tetapkan sendiri itu. Selain itu, juga terdapat kaidah hukum-hukum lain dalam surat ini. Surat Al-An'am merupakan surat yang masuk dalam kategori surat Makkiyah. Artinya surat ini turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad berada di Mekah. Tahun-tahun itu sebelum ada perintah untuk berhijrah ke Madinah. Menurut Imam As-Suyuti, surat Al-An'am turun ketika malam hari. Bumi berguncang serta bergetar menyambut kehadiran surat ini. Namun ada yang mengatakan bahwa itu riwayat yang dhaif atau lemah. Menurut Sayyid Qutb, surat ini masuk dalam ciri-ciri surat Makkiyah bersama surat Makkiyah lainnya. Hal ini karena biasanya surat Makkiyah itu banyak membahas tentang wujud manusia di alam raya dan sesudahnya. Juga berkisar tentang hubungan alam dan makhluk hidup lainnya. Intinya, surat Makkiyah itu biasanya menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita lihat atau yang ada di alam. Surat Makkiyah adalah salah satu bentuk syiar pada kaum kafir yang saat itu belum beriman pada awal kemunculan Islam.
Surat Al-An'am memiliki jumlah ayat sebanyak 165 ayat. Dalam 165 ayat tersebut terdapat 3055 kata. Surat Al-An'am masuk dalam golongan 7 surat yang besar atau kategori tual. Artinya surat Al-An'am masuk dalam daftar surat panjang yang ada di dalam Al-Quran. Cakupan jumlah surat Al-An'am sebanyak lebih dari 1 juz di dalam Al-Quran. Menurut urutan pewahyuan, surat Al-An'am adalah surat ke-55 yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa surat ini keseluruhan ayat di dalamnya turun sekaligus. Ya, bahkan menurut At-Tabarani, ayat ini turun dengan 70.000 malaikat yang mendengungkan alunan tasbih. Namun pendapat ini banyak yang meragukannya. Ada yang berkata bahwa yang turun sekaligus hanya ayat 90 sampai 93, ayat 150 sampai 153, ataupun hanya ayat 90 sampai 91 saja. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa turunnya ayat yang sekaligus ini berkaitan dengan pertanyaan dari kaum kafir. Mereka bertanya, mengapa Al-Quran tidak turun sekaligus, dan surat ini menjawabnya. Tentunya setiap surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan atau keutamaan-keutamaannya. Termasuk surat Al-An'am ini. Al-An'am ini juga memiliki keistimewaan atau keutamaannya. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan surat Al-An'am. Di antaranya adalah 1, penghafalnya merupakan orang-orang yang alim serta bertakwa. Surat yang masuk dalam 7 surat pertama yang penghafalannya adalah orang alim. Hal ini karena surat ini masuk dalam surat Makkiyah atau surat yang turun saat awal-awal Islam. Ya, ini berarti yang menghafalkan merupakan umat Islam dengan keimanan yang kualitasnya sangat tinggi. Sekelas Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Yang kedua, keistimewaan surat Al-An'am adalah termasuk dalam Al-Masani At-Tiwal bagi Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu sebagai surat yang merupakan surat pengimbang dari Lauh Nabi Musa. Surat ini juga yang tergolong As-Sab'ut Tilawah, pengganti Taurat. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah ketika surat ini turun, para malaikat mengawalnya. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda tentang surat ini. Saat surat ini turun, para malaikat mengawal surat ini hingga langit tertutup oleh mereka. Saking banyaknya malaikat pada waktu itu. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah surat ini membuat malaikat memohonkan ampunan untuk pembacanya. Barang siapa yang membaca surat Al-An'am ini, maka sebanyak 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan untuknya, baik saat siang hari maupun saat malam harinya. Keistimewaan yang selanjutnya juga adalah asma Allah yang suci ada di dalam surat Al-An'am. Menurut Abi Abdullah, ketika surat ini turun, malaikat mengagungkannya. Ini karena di dalamnya terdapat asma Allah yang suci, tepatnya di 74. Jika saja orang tahu keutamaan dari membaca surat ini, maka mereka tak mau meninggalkannya. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah terdapat ayat yang penuh fadilah dan khasiat. Dalam surat Al-An'am ayat 103 misalnya, beberapa menyebutkan bahwa ini merupakan wasilah untuk Allah memudahkan rezeki hamba. Juga agar Allah menghindarkannya dari mara bahaya serta fitnah jika membacanya.
Fadilah lainnya yaitu untuk menangkal sihir dan meredakan emosi marah. Berikut ini ayatnya ya beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus serta maha teliti. Dalam ayat 71 sampai 80 surat Al-An'am berisi tentang ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah ajaran yang mengesahkan Allah, mengakui bahwa hanya Allah yang patut kita sembah. Dalam surat Al-An'am ayat 71, Allah mengatakan apakah mereka akan menyembah sesuatu yang tak dapat mendatangkan manfaat serta madarat kepada mereka. Pernyataan ini merujuk kepada patung-patung berhala yang terbuat dari batu yang merupakan sesembahan dari leluhur mereka. Terdapat pula isi bahwa sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi mereka. Setan akan selalu memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Sedangkan sebenarnya telah ada dari kalangan teman-teman mereka yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian khasiat yang selanjutnya adalah perintah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perintah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah dalam ayat 70 hingga 80. Pemahaman tauhid yang ditanamkan itu juga meliputi bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ketika Allah berkata jadilah, maka perkara tersebut akan terjadi. Allah juga menyebutkan nama-namanya yang baik di dalam surat ini. Nama tersebut diantaranya adalah Dia yang Maha Bijak serta yang Maha Mengetahui. Kemudian juga ada sebuah kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am. Selain itu terdapat pula kisah Nabi Ibrahim yang mendakwahkan agama tauhid kepada bapaknya serta kaumnya. Nabi Ibrahim juga diperlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Terdapat cerita bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, bulan serta matahari. Ia bertanya apakah itu adalah sosok Tuhan? Ini karena saat itu ia mencoba mencari siapa yang sebenarnya pantas untuk disembah. Namun kesemuanya itu justru tenggelam atau terbenam dan tak terlihat lagi di waktu yang lain. Ia menyadari bahwa mereka tak pantas disembah karena memiliki kelemahan. Baru kemudian Ibrahim berkata bahwa tidak akan pernah tahu jika Tuhannya tidak memberi petunjuk kepadanya. Keyakinan itu membawanya untuk mengetahui petunjuk dari Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ia mendakwahkan itu pada kaumnya, namun kaumnya mendebatkan tentang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan yang kuat terhadap keesaan Allah dan kembali meyakinkan kaumnya. Itulah isi dari ayat 70 hingga 80 dari surat Al-An'am. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu telah Allah utus untuk menyeru pada kaumnya ya tentang ajaran tauhid. Ya, semua itu agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Nah, itulah beberapa di antara khasiat atau keistimewaan surat Al-An'am. Tentunya masih banyak khasiat keistimewaan surat Al-An'am. Karena tentunya setiap ayat itu memiliki keistimewaan tertentu. Mustamiin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.